boleh tahu dengan siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Konita Lutfia, bisa dipanggil Konita aja. Oke, Konita berarti ya. Kenalin, nama aku Aulia. Konita bisa panggil aku juga Aulia nih. Konita gimana nih kabarnya hari ini? Eh, Alhamdulillah hari ini baik sih, tapi walaupun tadi pagi tuh kayak sempat sedih, murung, terus jadi kayak agak bete-bete dikit, tapi sekarang udah better, udah ya lumayan lah, 50-50 sedih sama senangnya. Oke, berarti udah lebih baik gitu ya dari tadi pagi gitu sekarang. Oke, baik. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih sama Konita karena Konita udah mau datang ke sesi konseling kali ini. Terus tadi Konita dari jalan dari rumah nih, dari rumah kan dia tadi. Iya betul, dari rumah sih. Iya, dari rumah terus ke sini gimana nih jalan tadi? Apakah macet atau bagaimana keadaan? Kalau dari rumah tadi lancar-lancar aja sih perjalanannya, cuman ya gitu sih, panas aja, panas terus ya debu. Tapi tadi juga sempat mampir dulu ke toko gitu minum. Oh, oke. Berarti lancar-lancar aja, tapi sempat mampir ke toko dulu nih untuk beli sesuatu. Iya. Oke, baik. Jadi di sini Konita bisa untuk cerita apapun yang Konita rasain. Di sini aku juga nggak akan cerita ke siapa-siapa karena di sini kami menganut asas kerahasiaan. Jadi Konita bisa menceritakan permasalahan Konita apapun yang ingin Konita ceritakan di sini. Lalu waktu konseling kita itu sekitar 40 sampai 50 menit. Apakah Konita bersedia atau mau ditambah nih sesi konseling kita kali ini? Mungkin lihat dulu 30 sampai 40 menit ya Kak. Kalau misalnya nanti aku ngerasa kayak masih ada yang mau aku ceritain, ya nanti aku minta tambah, boleh? Oh, oke, boleh banget nih. Jadi kita sekitar 30 sampai 40 menit dulu ya. Nanti kalau misalnya Konita ngerasa ada yang mau diceritain lagi, kita tambah jadi durasinya 50 sampai 60 menit. Oke, baik. Jadi Konita bisa langsung nih mulai cerita apa permasalahan Konita, apa yang lagi Konita rasain, bagaimana keadaan Konita sekarang. Konita bisa langsung menceritakan ini. Jadi aku tuh lagi, kan tadi kan aku bilang ya kalau aku tuh lagi ngerasa sedih gitu kan tadi pagi. Nah karena aku tuh lagi ada masalah gitu loh yang dipendam, ada emosi yang aku pendam gitu. Aku tuh nggak tahu loh Kak, cara cara menyalurkan emosinya itu gimana, ngomong ke orang itu gitu. Dia tuh tahu aku tuh lagi marah, tapi aku tuh sebenarnya mau loh memaafkan dia, cuman aku tuh juga belum tahu caranya gimana maafin dia, ngomong ngomong lagi ke dia tuh gimana, cara komunikasi lagi ke dia. Jadi Konita ada emosi yang Konita pendam ke orang tersebut, tapi Konita bingung untuk menyalurkan emosinya ini kemana gitu. Kalau boleh tahu nih, apakah emosi itu mengganggu pikiran Konita atau bagaimana? Sebenarnya nggak mengganggu banget, tapi kalau apa ya, kalau orang itu muncul lagi atau ada lagi gitu di hadapan aku tuh kayak itu buat aku keganggu gitu, tapi keganggunya itu nggak lama, tapi rasa keselnya tuh ya lumayan lama tuh. Jadi kayak kalau misalnya dia ada lagi tuh seakan-akan tuh
apa ya, rasa sakit hati aku tuh muncul lagi gitu loh Kak. Oke, jadi kalau misalnya Konita nih kepikiran hal tersebut, kepikiran orang itu, Konita jadi sakit hati lagi nih karena masalah yang sebelumnya gitu ya. Oke baik, kalau boleh tahu nih, apakah itu orang terdekat Konita atau bagaimana nih? Apakah dari teman, saudara, atau bagaimana? Nah itu kebetulan tuh orang terdekat aku banget ya Kak. Jadi aku boleh sebutin ya? Iya boleh, kalau misalnya Konita berkenan untuk menyebutkan boleh. Nah itu tuh nenek aku dari ayah aku. Nah jadi aku kayak ada selisih gitu loh sama dia gitu. Oh, jadi Konita ada selisih, ada selisih paham gitu ya sama nenek Konita ini. Iya. Terus apakah Konita ini tinggal langsung di sama nenek Konita? Enggak sih, kebetulan kita itu di provinsi yang berbeda, di daerah yang berbeda, dan itu pun ketemunya jarang gitu ya Kak, kayak kalau libur aja atau lebaran gitu, dan itu tuh pun ya jarang karena uh, ayah aku kan posisinya orang perantauan gitu, jadi ya jarang gitu. Oh, jadi jarang ketemunya dan beda provinsi gitu ya. Tapi memang dari saudara yang dekat juga gitu dari ya. Kalau boleh tahu nih, permasalahan sebelumnya itu tuh apakah berkaitan sama masalah yang sekarang gitu? Apakah kayak masalah yang sebelumnya itu belum selesai, jadi Konita ini kayak selisih paham lagi nih, jadi nyambung nih ke permasalahan yang sekarang. Bisa dibilang masih berkaitan dengan masalah yang dulu, tapi sebenarnya tuh udah pernah loh sering kayak komunikasi, uh, meminta maaf gitu. Cuman apa ya, dari akunya sendiri tuh emang belum bisa gitu. Kalau emang dari Konita juga belum bisa untuk memaafkan karena permasalahan ini gitu ya. Dan permasalahannya itu kayak, menurut aku tuh ini tuh belum selesai loh, aku tuh nggak akan maafin kamu gitu, menurut aku seperti itu. Oke, jadi emang permasalahan ini menurut Konita kayak bener-bener yang berat banget dan itu tuh mengganggu emosi Konita ini gitu. Iya, sangat mengganggu sih Kak menurut aku kalau misalnya orang itu datang lagi gitu. Oke. Konita kan tadi katanya tidak tinggal bareng sama neneknya, beda provinsi gitu ya. Terus bagaimana Konita kayak ada perselisihan nih, apakah lewat telepon atau nenek Konita nih lagi ke rumah Konita atau bagaimana? Nah enggak, jadi kayak kebetulan waktu itu kami tuh lagi berlibur gitu kan Kak. Nah terus tuh di situ tuh ada suatu apa ya, kayak sesuatu yang terjadi gitu. Oh, aku belum bisa ceritain ya Kak. Nah itu tuh terus sesuatunya tuh kayak buat aku tuh sakit hati banget gitu loh. Nah terus dia juga udah bisa sempet sempet minta maaf tuh datang ke rumah aku, tapi kayak aku ya nggak mau, belum bisa gitu. Nah terus apa ya, permasalahannya itu ya menurut aku berlanjut lah sampai sekarang, tapi ya kita emang jarang ngobrolin itu gitu. Nah tapi terus dia kayak sekarang tuh tiba-tiba datang lagi gitu, dan kayak menurut aku kok apa ya, kayak istilahnya kayak kok lo membangkitkan luka gua sih gitu. Jadi kayak menurut aku dia ini mengganggu ketenangan aku gitu loh Kak. Oke, jadi karena udah lama gak ketemu, terus sekarang ketemu lagi gitu, jadi Konita ngerasa kayak emosi yang sebelumnya belum Konita luapkan, belum Konita salurkan ke yang lain,
belum terselesaikan gitu ya, itu tuh bangkit lagi nih ke permasalahannya sekarang gitu. Iya benar, dan menurut aku pun dia datang lagi ke aku tuh pun kayak ya dia membawa masalah yang baru lagi gitu, dan kayak seakan-akan tuh cuma nambah luka yang aku pendem gitu loh, emosi yang aku pendem gitu loh, dan akhirnya emosi aku tuh jadi menumpuk banget gitu ke dia. Oke, jadi emosi Konita ini malah makin bertambah karena dia tuh menghubungi Konita lagi gitu ya, kayak eh, kalian bertemu lagi, jadi emosi Konita itu eh, malah nambah gitu ke nenek Konita. Iya sebenarnya kita tuh nggak bertemu secara langsung sih kak akhir-akhir ini, tapi dia tuh kayak telepon lagi, tapi walaupun teleponnya tuh nggak secara langsung ke aku, tapi em, dia tuh ada ngomongin aku gitu loh, dan kayak aku jadi merasa eh, bisa kepikiran kayak mungkin sampai 10 jam gitu. Oke, jadi Konita ini kepikiran saat nenek Konita ini nelpon, terus Konita jadi kayak langsung kepikiran dan emosi Konita itu langsung keluar semua di situ. Iya keluar terus kayak rasanya tuh kenapa sih lo nih gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih ya, apakah obrolan itu ada hal yang sensitif yang Konita ini jadi kayak ngerasa kenapa sih orang ini ngomongin ini, kenapa sih harus ngebahas aku nih gitu. um, ya ada sih, awalnya dia tuh cuman kayak nanya kabar dulu kan, tapi aku tuh masih oke loh kalau ditanyain kabar. Nah tapi dia tuh ada membahas hal yang sensitif gitu, kayak eh, dia kan nelpon nih. Eh, aku boleh cerita sekarang gak sih kak? Boleh nih, kalau misalnya Konita berkenan untuk menceritakannya, boleh banget untuk Konita cerita. Nah jadi kan dia tuh nelpon gitu kan kak. Nah aku tuh nelpon ke ibu aku. Nah dia tuh lagi deket sama ibu aku. Nah terus ibuku tuh ngomong, ini ada nenek kamu nih ngomong ya sama dia. Tapi aku tuh kayak nggak mau, bener-bener aku nggak mau loh ngomong sama dia. Kayak ngapain sih ngomong sama dia? Aku tuh masih sakit hati loh, emosi aku tuh masih terpendam banget. Terus ya udah, aku stop lah obrolan itu sampai situ. Nah abis itu pas tadi tuh aku ditelepon lagi kan, aku nelpon ibu aku itu kayak eh, abang aku nih ngomong katanya, nenek aku tuh bilang katanya kalau dia tuh Konita ini masih marah ya sama aku kata dia kan. Tapi di situ aku tuh belum kayak ngerasa ini abang aku bohong aja gitu kan, kayak pura-pura lah ini nggak mungkin nggak sih dia ngomong kayak gitu. Terus kayak biar aku validasi gitu, omongan abang aku tadi aku tanyain ke ibu aku, terus dia ngomong iya bener kok dia ngomong kayak gitu katanya. Terus kayak dia ngomong Konita ini masih marah ya kayaknya sama aku katanya. Nah di situ aku langsung kayak emosi aku tuh langsung bener-bener emosi gitu, kayak apa sih gitu kok sampai bahas aku lagi. Aku tuh berusaha buat nggak nginget apa ya, Nggak bisa nginget permasalahan kemarin gitu. iya, untuk berusaha untuk nggak ingat hal-hal yang buat aku sakit gitu loh. Aku tuh udah coba loh buat maafin dia, buat ngomong sama dia, tapi aku tuh nggak bisa. Berarti Konita memang belum bisa untuk memaafkan nenek Konita karena permasalahan yang sebelumnya, lalu ditambah ada permasalahan yang menurut Konita ini kayak membangun emosi Konita lagi gitu. Iya. Jadi diri Konita ini kayak menolak untuk berkomunikasi sama nenek Konita gitu ya. Karena kalau Konita berkomunikasi jadinya Konita ini jadi kayak emosinya tuh bangkit lagi, terus jadi nambah kesel ke nenek Konita gitu, karena Konita belum meluapkan sepenuhnya emosinya ke nenek Konita. Iya benar. Nah aku tuh emang bener-bener nggak bisa banget gitu loh diajak ngomong sama dia, dan bahkan aku tuh nggak ada kemauan sama sekali buat ngomong sama dia. Kayak ngapain sih, aku tuh udah hidup dengan tenang gitu loh, kok
kenapa diungkit lagi gitu, kayak ya sudah aja gitu. Jadi aku kayak benar-benar nggak mau sih, jadi kayak karena dianya juga kayak mungkin memutus hubungan dengan aku, ya aku pun begitu. Oke, baik. Yang merasakan emosi ke nenek Konita ini karena emosi Konita yang terpendam itu Pak, itu apa karena Konita aja yang punya permasalahan dengan nenek Konita atau kayak abang Konita nih punya permasalahan juga sama nenek Konita nih? Jadi nenek Konita memang kayak membuat kesalahan ke keluarga Konita atau memang kesalahan itu hanya ke Konita aja? Sebenarnya tuh kayak ke keluarga ya, tapi mungkin keluarganya tuh keluarga ini udah mulai memaafkan gitu, tapi mungkin personal ke akunya sih kak, fokus ke akunya gitu. Oke, jadi memang Konita aja nih yang belum bisa memaafkan Iya. karena sakit hati Konita di permasalahan sebelumnya. Terus ditambah permasalahan ini lagi, jadi Konita memang benar-benar belum bisa untuk memaafkan nenek Konita gitu ya. Iya, dan kayaknya aku nggak tahu ya akan sampai kapan aku belum bisa memaafkan dia, apa mungkin sampai kita sama-sama nggak ada atau gimana gitu kan? Ya aku nggak tahu. Oke. Lalu dari ayah Konita sendiri nih, apakah merespon emosi Konita sama nenek Konita itu atau bagaimana? Karena itu kan nenek dari pihak ayah kan tadi. Kalau menurut aku nggak sih, nggak ada respon apapun dari dia, karena dia dia sebagai anak pun bingung nggak sih untuk apa ya, untuk memilih antara anaknya dan ibunya gitu. Oke, bener sih. Mungkin ayah Konita juga emang bingung gitu ya Iya. mau memihak siapa. Lalu dari diri Konita nih, ada nggak sih niat untuk berdamai sama nenek Konita ini? Karena kan ini nenek dari pihak ayah gitu ya. Jadi kayak masih ada sangkutan darah gitu ya sama Konita sendiri. Apakah Konita ada niat untuk berdamai atau memang nggak ada niat untuk berdamai? Kalau dari aku sendiri ya kak, aku tuh kayaknya nggak ada deh niat untuk berdamai. Aku tuh emang nggak pengen juga buat berdamai. Kayak nggak ada apa ya, aku tuh nggak ada niatan buat berdamai. Terus bahkan untuk tahu kabar dia pun aku tuh nggak pengen tahu gitu. Oke, jadi memang dari Konita tidak ada niat untuk berdamai gitu ya. Jadi memang tidak ada, bukan belum ada niat untuk berdamai gitu. Karena berarti ini sakit hatinya yang benar-benar membuat Konita sakit hati banget gitu ya. Lalu apakah ada sakit pautnya dengan ayah Konita atau bagaimana nih? Karena apakah nenek Konita ini membuat omongan yang memang membuat sakit hati Konita banget secara personal atau bagaimana? Karena tadi dari Konita kan katanya dari pihak keluarga ini sudah memaafkan, berarti kayak nenek Konita ini membuat masalahnya itu ke keluarga Konita begitu kan? Ada sih omongan-omongan yang buat aku tuh sakit hati banget sama dia. Kayak misalnya dia nyumpahin aku dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang buruk gitu, kayak itu buat aku nggak terima juga. Dan bukan hanya itu sih, ada kayak perlakuan-perlakuan yang buat aku tuh nggak suka gitu loh sama mereka gitu. Oke, jadi memang nenek Konita juga ini bilang secara personal juga ke Konita dan tapi ke keluarga juga ada gitu. Tapi dari pihak keluarga sudah memaafkan dan dari Konita ini memang lagi belum bisa memaafkan. Lalu Konita ini untuk sekarang itu pengen bagaimana sih? Apakah pengen memperbaiki hubungan walaupun Konita tadi bilang tidak bisa untuk memperbaiki, tidak bisa untuk memaafkan, tapi apakah dari hati kecil Konita ini memang ada keinginan untuk berdamai sama nenek Konita karena ini juga kan masih nenek kandung ya istilahnya kan dari ayah gitu ya. Apakah dari Konita ini ada hal seperti itu? Kalau aku sih, aku tuh cuman pengen meluapkan emosi aku aja kak, tapi untuk berdamai di hati kecil aku nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke, berarti sama sekali nggak ada untuk niatan berdamai gitu ya. Jadi Konita memang hanya ingin meluapkan emosi, tapi untuk berbicara langsung sama nenek Konita itu Konita tidak bisa. Iya, dan aku juga
ngerasa nggak mau gitu. Tapi mungkin aku bisa ya Kak memaafkan, tapi aku harus melakukan hal yang sama yang dia lakukan ke aku dulu. Mungkin seperti itu ya Kak. Oke, baik. Jadi Konita ini mau memaafkan kalau misalnya Konita ini sudah melakukan hal yang nenek Konita lakukan ke Konita gitu. Jadi Konita akan merasa adil nih gitu ya. Ya biar ngerasa imbang gitu antara apa yang dilakukan ke aku sama apa yang aku lakukan ke dia. Oke, baik. Tapi kata Konita tadi kan nenek Konita ini mengatakan sumpah gitu ya ke Konita. Jadi nenek Konita ini bilang menyumpahi Konita gitu ya. Lalu Konita sendiri apakah akan melakukan hal yang serupa, melakukan sumpah terhadap nenek Konita atau bagaimana nih? Karena kalau kita lihat sumpah itu kan benar-benar akan kejadian gitu ya. Jadi apakah Konita akan melakukan hal yang sama atau bagaimana? Mungkin aja aku bisa ngelakuin hal yang dia lakuin kayak gitu. Bisa aja aku nyumpahin dia balik gitu kan. Tapi sejauh ini belum ada niatan seperti itu. Tapi kalau misalnya aku balik di posisi itu ya mungkin akan aku sumpahin balik sih Kak. Durhaka gak sih kayak? Enggak lah, Mudah amat itu. kan namanya konsoli bebas dong. Iya, bebas. Oke, baik. Jadi Konita mungkin akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi nenek Konita ini emang sudah berumur gitu atau bagaimana nih? Maksud ya sudah berumur dong. Apa ya Pak Maksudnya? Dari dia sendiri tuh ada nggak sih Niat Bukan. maaf. iya niat minta maaf dan usaha gitu. Tadi kan kata Konita tadi udah belum. Kabar nggak tahu. Tadi kan kata Konita, nenek Konita ini ada bilang ke abang Konita kalau misalnya dia masih marah ya, Konita masih marah ya gitu. Lalu apakah hal tersebut membuat nenek Konita ini ingin meminta maaf atau bagaimana? Atau adakah memang kayak nenek Konita ini pengen minta maaf nih ke Konita atau melakukan usaha agar Konita ini memaafkan nenek Konita? Menurut aku ya dia ada sih Kak buat minta maaf gitu, niatan untuk minta maaf mungkin ya. Tapi kalau untuk usaha kayaknya menurut aku usahanya belum seberapa deh, mungkin ya Kak, karena aku ngerasa kayak gitu doang mah gampang nggak sih, kayak ini mah nggak sebanding sama apa yang aku rasain gitu. Kayak ya dia ada misalnya dia usaha buat nelpon nih buat minta maaf, atau dia suruh anak-anaknya buat ngechat aku gitu, tapi aku sendiri menutup diri gitu. Misalnya ada usaha buat mereka telepon dong ini ya aku nggak mau, aku kayak ngeblokir atau apa gitu. Bahkan kayak chat pun ya aku nggak akan balas gitu, kayak nggak akan aku buka juga bahkan. Oke, baik. Jadi memang dari anak-anaknya nenek Konita ini ada niatan untuk menghubungi Konita secara langsung gitu ya, untuk minta maaf atas nama nenek Konita gitu. Tapi dari nenek Konita sendiri, apakah ada niatan ingin meminta maaf, ingin menghubungi Konita secara langsung? Iya ada, tapi dengan lewat anak-anaknya tadi. Misal kayak dia lagi deket anaknya nih, tolong dong teleponin ini, tolong dong teleponin ini, tapi dia yang mau ngomong. Tapi aku emang nggak mau. Tapi dia ada usaha buat datang ke aku, ada. Cuman setelah kejadian itu cuman 1 atau 2 kali ya, 2 kali lah. Tapi aku enggak sih Kak, aku nggak mau, karena menurut aku kayak kayak gitu doang mah gampang nggak sih, nggak. Jadi aku menutup diri sih Kak, benar-benar menutup diri, dan aku mungkin nggak mau memaafkan dan nggak akan kayaknya. Oke, jadi memang Konita ingin usaha yang lebih, yang sebanding dengan sakit hati yang Konita rasain saat nenek Konita ini melakukan kesalahan ke Konita. Ya. Dan sedangkan usaha yang sekarang dilakukan nenek Konita itu tuh belum seberapa dari yang beliau ucapkan ke Konita gitu. Ya. Lalu dari permasalahan tersebut sampai sekarang nih ya, apakah keluarga dari pihak ayah itu
pernah melakukan kumpul-kumpul nih, kumpul keluarga gitu dan Konita diajak atau bagaimana? Atau apakah tidak pernah sama sekali atau bagaimana? Tidak pernah sih, karena kan berhalang sama jarak kita yang jauh banget juga ya kak, jadi nggak ada juga sih. Oh, jadi memang tidak ada gitu ya. Terus apakah dari pihak nenek Konita juga gitu tidak ada kayak menghubungi ibu Konita nih untuk semisal ada keluarga yang nikahan atau hajatan gitu, apakah dari pihak nenek Konita ini, dari pihak ayah tidak ada yang menghubungi lalu keluarga dari Konita ini datang ke sana atau bagaimana? Sejauh ini nggak ada sih, tapi hubungan ibu dengan kakak ipar atau adik iparnya ya baik-baik aja. Alhamdulillah sudah lumayan membaik gitu. Oh, jadi sudah lumayan baik. Jadi memang Konita aja yang belum bisa melupakan permasalahan tersebut karena itu benar-benar keinget banget di Konita, keinget di hati maupun di pikiran Konita gitu. Iya, karena kayak yang lainnya tuh ya udah nggak ada masalah dan udah selesai gitu. Tapi emang cuman akunya kak yang udah, cuman diri akunya aja. Berarti memang Konita aja yang tidak bisa meluapkan emosi tersebut gitu ya, terus tidak bisa memaafkan mereka semua. Iya benar, emang diri akunya aja yang enggak gitu sih. Apalagi apa? Usahanya seperti apa sih yang dilakukan, kan tadi nggak nanya usahanya apa. Kan udah bilang, tapi aku mau nanya itu tapi dibilang anuin nenek itu anak-anaknya. Iya yang lain kan usaha secara ada nggak sih usaha lain gitu? Tadi kan Konita bilang nenek Konita ini sudah mau mencoba menghubungi Konita lewat anak-anaknya gitu ya. Lalu apakah ada usaha lain yang dilakukan nenek Konita seperti nenek Konita datang ke tempat Konita atau bagaimana? Atau memang usahanya hanya itu saja? Ya ada kak, cuman kayak ketika mereka datang tuh ya kebetulan aku nggak di rumah gitu, timingnya selalu nggak pas gitu, dan aku pun berusaha menghindari gitu loh. Jadi kan setiap dia mau datang ya pasti dia ngabarin kan. Oke. Nah jadi aku tuh berusaha mungkin buat aku menghindarin dia gitu untuk tatap muka langsung gitu. Jadi kayak kalau dia mau datang, oh jadi aku harus cepet-cepetnya kesini gitu. Jadi aku harus cepet-cepetnya kesini. Jadi ya untungnya timingnya selalu nggak pas. Jadi memang setelah kejadian itu sampai sekarang Konita belum pernah ketemu sama nenek Konita secara langsung maupun di telepon gitu ya. Di telepon sih pernah ya video call kalau lebaran gitu. Cuman ya aku kayak cuman ngeliat sekilas gitu. Oh udah, setelah itu nggak ada kayak ngomong-ngomong atau apa gitu. Dan aku ya nggak mau juga. Lalu saat Konita ini melihat secara kayak sekilas gitu ya, tadi kan Konita bilang kayak hanya melihat secara sekilas saat video call, itu apakah membangkitkan emosi Konita juga atau bagaimana nih? Atau Konita hanya merasa kesal saja atau bagaimana? Iya kak, aku kayak kalau ngeliat dia, tapi tuh kayak ngeliat dia video call ya kak, beda sama kalau dia ngeliat di foto aja. Kalau misalnya video call gitu kayak aku ngeliat dia nih, nah emosi aku ya spontan balik lagi, aku bisa kayak langsung nangis, kesel, sakitnya tuh langsung keluar gitu. Baik, jadi memang tidak bisa untuk melihat secara sekilas juga gitu ya, karena emosinya terpendam dari Konita tadi. Tapi kalau di foto kak, ya aku biasa aja kalau ngelihat dia kayak kebetulan kan ibuku kan masih ini ya berhubungan baik gitu ya dengan saudara-saudaranya. Terus aku bisa lihat ada foto dia atau gimana, terus aku ya bisa memandangi dia. Oh dia baik-baik aja ya. Ya aku juga masih ada hati nurani ya kak ya. Jadi aku bisa lihat, oh iya dia baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Udah setelah itu ya udah aku kayak, tapi aku nggak ada niatan buat ngomongin dia gitu. Oke, jadi Konita masih ada rasa empati ke nenek Konita, kayak masih peduli gitu ya, ada rasa peduli sedikit
untuk melihat apakah nenek konita ini baik-baik saja atau sedang bagaimana nih. Tapi Iya. jika sedang baik-baik saja, konita ini langsung kayak, oh, alhamdulillah nih, nenek ini udah nggak kenapa-napa gitu, nenek Iya. lagi nggak kenapa-napa, lagi sehat gitu. Jadi kayak ya udah aku cuman lihat ini aja apa, lihat fisiknya dia kayak oh udah kayak gini ya sekarang, oh ya udah gitu. Jadi kayak hanya pengen tahu seperti itu aja sih kak. Iya, jadi konita hanya ingin melihat luar nenek konita ini bagaimana. Kalau misalnya luarnya sehat, oh oke, lagi sehat nih nenek konita. Iya. Lalu konita ini apakah berteman baik sama sepupu-sepupu konita dari pihak ayah nih? Jadi kayak konita ini cuman emosi, cuman sakit hati terhadap nenek konita aja, atau ke sepupu-sepupu konita juga merasa begitu. Jadi ke keluarga dari pihak ayah memang konita juga merasa sakit hati semua nih, karena ini kan nenek dari pihak ayah ya. Jadi konita juga merasa semuanya itu sakit hati gitu, merasa mereka semua berbuat kesalahan semua. Kalau sama sepupu-sepupu aku tuh nggak ada komunikasi apapun loh kak sama sepupu-sepupu dari ayah gitu. Tapi kalau se-followan ya ada kayak follow-followan di IG, tapi aku cuma kayak sebatas ngeliat oh ini ya, dan aku tuh nggak berusaha buat kayak nanya kabar atau gimana. Mereka pun sebaliknya seperti itu. Aku tuh kalau sama saudara-saudara yang lain ya, aku tuh ngerasa kalau misalnya pada saat permasalahan, pada saat itu mereka membantu nenek aku, ya aku ikut musuhin mereka. Oke, jadi pada saat itu mereka membantu nenek konita untuk melakukan sesuatu yang terjadi itu ke aku. Iya mereka. Jadi mereka membantu juga gitu. Jadi mereka ada ikut andil, ikut serta yang membuat konita ini sakit hati gitu. Iya. Nah kalau mereka gak ikut serta gitu ya untuk melakukan itu ke aku, ya aku mungkin biasa aja mungkin ya kak. Tapi itu masalahnya mereka kayak ikut serta dan aku ngerasa benci semuanya. Jadi memang konita ini merasa, jadi karena mereka ikut-ikutan nenek konita, jadi konita merasa benci banget nih ke mereka karena mereka ini membantu nenek konita, dan itu yang membuat konita sakit hati. Iya benar kak, jadi kayak mereka ikut membantu, ya aku juga spontan ikut benci ke mereka. Oke, baik. Terus apa dia kan tiba-tiba ngeblank, heran aku mah kenapa ya kalau. Oke, baik. Jadi kan di sini konita ingin meluapkan emosi yang ada di diri konita, biar konita ini ngerasa lega, biar konita ini nggak ngerasa terbebani lagi dengan permasalahan itu, begitu. Iya benar begitu sih kak, mau meluapkan gitu. Iya. Kayak saya mau ada nih hal-hal yang pengen saya omongin ke dia, tapi nggak bisa secara langsung gitu. Oke, jadi konita kan mau meluapkan emosi tersebut, tapi untuk berbicara langsung dengan nenek konita tidak bisa gitu kan. Iya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan melakukan teknik kursi kosong begitu ya. Di sini aku akan menjelaskan dulu apa sih teknik kursi kosong itu. Jadi teknik kursi kosong ini nanti konita akan dihadapkan dengan dua kursi gitu. Jadi konita duduk di salah satu kursi tersebut, lalu konita menatap ke kursi yang berhadapan dengan konita. Jadi konita akan membayangkan di situ jika nenek konita itu ada di depan konita, apa yang ingin konita omongkan gitu. Jadi konita merasa konita ini berbicara langsung dengan nenek konita, berkomunikasi langsung begitu. Lalu nanti konita juga akan berpindah tempat untuk ke kursi yang di posisi nenek konita. Jadi konita akan jika konita menjadi nenek konita nih, apa sih responnya gitu. Jadi konita akan merasakan dua sudut pandang yang berbeda, sudut pandang dari konita sendiri dan sudut pandang dari nenek konita sendiri begitu. Baik, kita mulai sekarang. Bagaimana nih? Oke, siap. Jadi sini udah ada dua kursi kosong ya. Konita bisa langsung duduk di salah satunya nih. Konita mau di sebelah mana dulu? Aku mau sebelah sini deh. Boleh.
Oke Konita, jadi di sini kan sudah ada kursi kosong di depan Konita, jadi Konita bisa berbicara seolah-olah di depan ini ada nenek Konita yang sedang duduk dan menatap Konita. Nanti juga di kursi kosong ini akan saya pandu dari awal sampai nanti Konita sudah merasa lega. Oke baik, kita mulai ya Konita. Jadi kita mulai, Konita bisa langsung nih berbicara yang apa yang ingin Konita sampaikan ke nenek Konita. Aku tuh mau nanya, kenapa sih pada saat itu bisa ngelakuin hal seperti itu ke aku? Kenapa pada saat itu emosinya itu nggak bisa diturunin? Kenapa egonya itu nggak bisa diturunin? Padahal kan kamunya udah tua gitu loh, kayak seharusnya kamu ngerti POV aku sebagai anak yang masih muda, terus emosinya belum stabil. Tapi kenapa kamu ini malah kayak jadi seolah-olah harus kamu yang di ngertiin karena kamu udah tua. Seharusnya kita tuh bisa saling sama-sama ngertiin loh pada saat kejadian itu, bukannya kamu kayak ngehakimin aku gitu. Oke, sudah cukup Konita? Cukup. Oke, baik. Konita bisa berpindah ke kursi yang sebelah sini. Jadi Konita bisa berbicara seolah-olah Konita ini sedang menjadi nenek Konita, dan bagaimana menurut Konita bagaimana nenek Konita ini menanggapi pertanyaan dari Konita tadi. Ya aku melakukan itu karena terpaksa gitu, karena apa ya, tekanan keadaan gitu kan, karena kita lagi sama-sama merasa kesedihan, aku merasa kehilangan, kamu pun merasa kehilangan, tapi aku mau di ngertiin karena aku sebagai orang tua gitu. Tapi aku ngerasa aku harus egois karena aku ngerasa aku paling berhak atas dia, bukan kamu. Oke baik, Konita bisa berpindah lagi ke sisi sebelah sini, ke POV dari Konita. Iya kan kamu tahu kita lagi sama-sama sedih gitu, lagi sama-sama merasakan hal yang sama. Seharusnya kamu juga bisa mencari jalan keluar yang lebih dewasa gitu loh. Kan aku sudah menawarkan negosiasi gitu, dan ini pun negosiasi ini pun tidak menguntungkan kita berdua gitu loh. Tapi kamu nggak mau gitu untuk memilih jalan tengah ini, kamu malah mau memikirkan ego kamu sendiri, yang akhirnya kamu sendiri pun nggak bisa ngedapetin itu gitu loh, dan akhirnya kamu kalah sendiri. Sudah cukup Konita? Oke, Konita bisa pindah ke sisi sebelah sini lagi, jadi POV dari nenek Konita. Kenapa aku nggak mau ngikutin jalan tengah ini ya, karena aku masih mau memikirkan ego aku sebagai orang tua. Aku ngerasa aku lebih harus dihargain gitu dibandingkan kamu yang masih kecil. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu tuh beda pemikiran sama aku. Oke, baik, Konita bisa pindah ke sisi sebelah sini lagi. Nah, ya menurut aku ya justru karena kita beda pemikiran dong, kita harus mencari jalan keluarnya ini secara bersama. Tapi kamu tuh nggak pilih jalan keluar yang udah aku negoin buat kamu, yang akhirnya kan buat kamu rugi sendiri dan kamu nyesel sendiri. Dan aku tuh masih bingung kenapa sih di saat itu kamu tuh bisa memilih kata-kata yang menurut aku itu bukan kata-kata orang dewasa banget sih, itu kata-kata kayak kata-kata anak-anak sih menurut aku. Oke, cukup Konita? Iya cukup. Oke, bisa pindah ke sebelah sini lagi.
Em, Iya, dan itu benar buat aku nyesel sih. Aku emang ngerasain nyeselnya itu ya nyesel, tapi eh, aku pun nggak tahu kenapa aku bisa berkata-kata seperti itu ke kamu. Eh, karena kita kan lagi sama-sama di posisi yang sama, jadi aku nggak tahu ngomong apa, aku nggak berpikir secara jernih. Ya aku kalau dengan pikiran aku sendiri. Oke, cukup. Iya cukup. Oke, bisa pindah ke sebelah sini lagi. Nanti kalau misal Konita sudah merasa cukup untuk berbicara dengan nenek Konita bisa bilang. Terus aku tuh masih terheran-heran gitu, kenapa sih setelah kejadian itu kamu tuh gak ada usaha, kamu gak ada inisiatif buat untuk memperbaiki kesalahan kamu, kayak apa ya, kamu ada perasaan bersalah gitu ke aku gitu. Kamu bahkan cuman merasa bersalah eh, ke ya. Oh, kamu cuma merasa bersalah ke kejadian itu, tapi kamu tuh nggak ada rasa bersalahnya ke aku secara personal gitu loh. Oke, jika cukup Konita bisa pindah ke sisi sebelah sini lagi. Ya, aku masih merasakan bersalah sama kamu, tapi aku ini nggak tahu loh bagaimana caranya aku meluapkan perasaan bersalah aku itu ke kamu. Aku nggak tahu harus gimana. Ditambah usia aku yang udah tua kayak gini, aku nggak tahu loh harus melakukan apa. Aku cuma bisa untuk suruh paman dan kamu buat nelfon kamu. Terus aku udah berusaha buat nyamperin kamu, cuman kita nggak ketemu buat waktu-waktunya. Terus aku udah berusaha, tapi mungkin emang usaha aku belum maksimal dan mungkin belum diterima sama kamu. Oke, Konita bisa pindah lagi ke sisi sebelah sini. Ya menurut aku itu usaha kamu ya belum buat aku, karena apa yang kamu lakuin ke aku dan usaha yang kamu lakukan ya itu nggak sebanding menurut aku. Itu jauh sih buat aku minta maaf gitu, buat aku maafin kesalahan-kesalahan kamu. Dan untuk masalah kamu udah coba buat ketemu aku, ya memang aku sengaja buat menghindari kamu. Aku nggak mau ketemu kamu karena dari aku sendiri aku tuh nggak mau buat maafin kamu, dan mungkin aku nggak akan bisa maafin kamu sampai kapanpun gitu sih. Oke, cukup Konita? Ya. Oke, Konita bisa pindah ke sebelah sini lagi. Terus apa yang kamu mau dari aku biar kamu bisa maafin aku? Kamu butuh usaha seperti apa sih? Dan kamu kenapa nggak mau maafin aku? Padahal aku udah berusaha. Oke, bisa pindah ke sebelah sini lagi Konita. Ya, aku nggak mau karena aku ngerasa sakit hati aku tuh ya nggak bisa diukur. Kecewa aku yang nggak bisa diluapkan gitu aja gitu. Aku kecewanya ya kecewa banget sama kamu, dan aku pun nggak tahu loh usaha apa yang harus kamu lakukan buat aku biar kamu maafin aku. Dan alasannya aku nggak mau maafin kamu ya itu tadi, aku nggak bisa selesain masalah itu aja sama kamu. Dan mungkin nggak tahu sampai kapan, tapi aku nggak tahu. Oke, Konita bisa pindah ke sebelah sini lagi untuk menjadi POV dari nenek Konita. Tapi kamu mau nggak kalau bertemu sama aku buat kita selesain masalah ini secara berdua gitu, buat kita saling memaafkan, untuk biar hubungan kita tetap terjalin ke depannya, buat kita menjadi keluarga lagi gitu. Kamu mau atau enggak? Oke, Konita bisa pindah ke sebelah sini lagi ya. Kalau dari aku sih kayaknya aku nggak mau sih. Dan mungkin
gak akan mau kayaknya sampai kapanpun ya. Aku nggak ada niatan buat memperbaiki itu ke kamu. Eh, Mungkin aku datang kalau kamu udah meninggal kali ya, nggak tahu juga. Oke, baik. Jadi kita bisa pindah ke sebelah sini lagi. Apa yang harus aku lakukan biar maafin aku? Kamu udah tadi. Eh, Kamu merasa kecewanya sangat sekecewa itu kah sama aku sampai kamu nggak bisa buat maafin aku, sampai eh, kamu nih nggak mau terima semua usaha aku, eh, kamu nggak mau menjalin keluarga lagi kah sama aku? Oke, baik. Kita bisa pindah ke sebelah sini. Menjalin keluarga dikira suami istri kali ya. Iya. Aku emang nggak ada sih niatan buat memperbaiki hubungan aku sama kamu. Apapun itu, aku udah berusaha selepas mungkin sama kamu, dan aku nggak mau ada ikatan kekeluargaan apapun sama kamu. Ya kayaknya cukup sih sampai sini aja. Dan kalau bisa kamu jangan menghubungi aku atau jangan berusaha buat ketemu sama aku, tahu keadaan aku atau kabar aku sedikit pun, karena aku juga gak mau kamu tahu tentang aku lagi. Oke, kita bisa pindah ke kursi sebelah sini lagi. Mungkin aku akan coba usaha-usaha lagi buat bisa memperbaiki keadaan kita kayak dulu, biar kita bisa tetap terjalin gitu ya. Mungkin segitu sih, karena umur aku yang udah segini. Baik, kita bisa pindah ke kursi sebelah sini. Ya nggak apa-apa, silakan aja dicoba usaha-usahanya. Ya mungkin dari usaha-usaha itu nanti bisa balikin apa ya, bisa buat aku berubah pikiran, bisa, siapa tahu aku bisa memaafkan gitu loh. Mungkin aja, nggak menutup kemungkinan kan ya. Mungkin sekarang kalau untuk cari tahu kabar-kabar aku lagi atau apapun itu yang nggak usah lah. Dan aku berharap semoga kamu sehat, ya baik-baik aja udah. Cukup, wanita? Mau dilanjutkan lagi atau sudah cukup dari kamu? Cukup. Cukup. Oke, baik. Wanita bisa pindah lagi untuk ke kursi sebelah sini. Oke, baik wanita. Jadi sesi konseling kita sudah berjalan selama 45 menit. Dari wanita sendiri, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi atau ada yang ingin wanita ungkapkan lagi atau bagaimana? Kalau kayaknya sekarang udah nggak ada sih kak. Ada tapi kayaknya nanti nggak di sini deh, mungkin di sesi konseling selanjutnya atau lihat ke depannya deh kak, belum kayaknya. Oke, baik. Jadi dari wanita cukup sampai di sini, baru bisa untuk menceritakan sampai di sini. Tidak apa-apa ya wanita. Ini sudah luar biasa karena wanita sudah berani nih untuk melakukan sesi konseling, lalu untuk menjadi nenek wanita juga, walaupun diri wanita sendiri yang menjadi nenek wanita. Jika dari wanita tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, mungkin kita tutup sesi konseling ini. Nanti kita akan bertemu di sesi konseling berikutnya. Lalu aku ada tugas mungkin ya untuk wanita ini di rumah. Saat wanita ini ngerasain kalau wanita tiba-tiba kepikiran sama nenek wanita, lalu emosi wanita ini bangkit lagi, wanita bisa melakukan pernapasan. Jadi wanita bisa mengatur pernapasan wanita itu secara pelan-pelan. Jadi wanita tarik nafas selama 4 detik, lalu wanita tahan selama 4 detik, dan wanita hempaskan selama
dan Konita hempaskan selama 4 detik. Jadi Konita bisa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai Konita merasa lega begitu. Iya. Boleh sih Kak. Oke baik, jadi jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita tutup sesi konseling kita hari ini ya Konita. Terima kasih sudah Terima datang kasih Kak. kembali. Terima kasih juga udah mendengarin cerita aku hari ini. Sama-sama Konita. Jangan sungkan untuk datang lagi nih ke sesi konseling berikutnya gitu. Nanti kita lihat juga beberapa minggu ke depan apakah emosi Konita ini masih ada yang mengganjal atau memang sudah tersalurkan. Boleh banget Kak. Baik, terima kasih Konita. Terima kasih Kak. Iya.